Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah, juga Ketua Kopi Barat, dengan syukur Bapak Wahid, Bapak Erwin, dan juga Bapak RT, para sesepuh yang saya hormati, dan juga para hakim yang hormat tidak saya sebutkan namanya satu persatu, agar tidak mengurangi rasa hati dan juga apa. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillah bahwa segala puji adalah milik Allah, dan juga yang patut dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia serta nikmat-nikmat yang begitu banyak seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Alhamdulillah bisa segar semuanya, diberikan kesehatan sehingga bisa datang di tempat yang mulia di sisi Allah. Alhamdulillah, dalam rangka sama-sama mendatang sholat subuh dengan bersama, kita mohon kepada Allah semoga juga diberikan kesehatan dan juga istiqomah untuk menjaga sholat dengan tertib di awal waktu dengan cara berjamaah, dan juga di tempat yang paling mulia yaitu di musola ataupun di masjid. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamanya. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahmah, baik bapak-bapak maupun juga ibu-ibu, pada hari Ahad ini bisa masuk di tanggal 26 Zulqa'dah bertepatan dengan 26 Juli. Pada jemaah Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati, pada saya pribadi, terutama mungkin untuk kegiatan minggu berikutnya saya tidak dapat mengikuti. Ini juga dengan program-program yang lainnya, karena dengan izin Allah saya menunaikan insyaallah ibadah haji nanti berangkat hari Kamis tanggal 30. Mohon doanya pada bapak semuanya supaya saya dan juga semua jemaah haji ini bisa melaksanakan rangkaian hajinya dengan baik, karena di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, barangkali ucapan, tingkah laku ataupun hal-hal yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadirin, untuk pagi hari ini insyaallah saya akan memberikan pencerahan, yaitu Ustaz Ahmad Sudiato. Insyaallah katanya kami persilakan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربك صبر
ضربا من البحر أو رسلا من الديم عبده المصطفى محمد سيد القولين والثقلين والكريمين من عرب ومن عجم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon salam di pinggir sumur. Mohon salam di pinggir sumur. Jelek gimana sih kita bilang cakep ya kalau mantap. Mohon salam di pinggir sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Amin. Iya benar, jawab salam di atasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-Malikid Dayyan al-Karimil Mannan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para asatidz guru-guru kita yang mulia, Bapak Haji Ahmad Said, kemudian Bapak Muhammad Zahir, Ata'anallah bidhuli hayatihim, kemudian orang tua kita yang kita hormati, Bapak Haji Muhammad Aswad, Bapak Haji Abdul Razak, para tokoh masyarakat, Bapak RW dan Bapak RT Muhammad Yunus, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezekinya dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan jamaah kita yang mau melaksanakan ibadah haji pada tahun ini dimudahkan perjalanan hajinya dari awal berangkat sampai nanti balik lagi ke kampung Cinere Ayun ini, mudah-mudahan tidak kurang satu apapun dan pulang dengan membawa haji yang mabrur. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran tertera Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wahai Tuhanku, ya Allah yang mulia, laula akhartani ila ajalin qarib. Lau itu harus disamani, artinya seandainya, andai kata, seumpama, misalkan, apalagi bahasa kita, ibarat kata ibarat,
laula akhartani, seandainya engkau mengakhirkan, memundurkan, ya, ila ajal yang qarib, waktu kematianku sedikit saja, sebentar saja, semenit saja, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, niscaya saya akan bersedekah ya Allah. Saya akan mengeluarkan uang saya untuk bersedekah ya Allah. Wa akum minas salihin, dan saya akan menjadi orang yang benar-benar saleh, benar-benar taat kepadamu, benar-benar beribadah kepadamu. Tuh omongan kita kalau kita udah mau meninggal, udah nyampe malaikat Israil di hadapan kita, baru terdetik rasa itu. Udah kelihatan Israel di depan kita, baru kita ngomong begitu. Allah, gua kurang banyak bersedekah. Yang orang kaya ngomong, ya Allah, harta saya masih banyak yang belum saya sedekahkan. Yang miskin, ya Allah, saya tidak pernah bersedekah, saya kurang bersedekah. Semua menyesal karena kurang bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa seorang calon mayit ini, kita ini nanti mempunyai penyesalan yang sangat besar atas sedekah? Karena pahala sedekah yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uniknya pahala sedekah nih, ya, tidak menjadi ukuran sedekah kita 1000, 2000. Belum tentu pahala sedekah kita kalah dengan orang yang sedekahnya juta, 2 juta, 3 juta. Bukan itu ukurannya. Lantas bagaimana? Al-Imam Asyuyuti di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu mengatakan ada 5 kriteria pahala dari orang yang bersedekah. 1. Yang pertama, sedekah dengan pahala 1/10. Pahala 1/10 ini kalau kita bersedekah kepada orang-orang yang sehat jasmani, secara jasmani sehat. Sedekah berapapun, pahalanya 1/10. Yang kedua, sedekah pahala berbanding 1/90. Ini kalau kita sedekah kepada orang-orang al-a'ma wal mubtala, orang-orang yang buta, orang-orang yang punya kecacatan, ya. Al-mubtala, orang-orang yang terkena musibah, banjir, tsunami, gempa bumi, kekeringan dan lain sebagainya, kelaparan, ya. Termasuk di sini adalah kalau kita bersedekah kepada orang-orang yang anak-anak yatim, pahalanya adalah 1/10. 3, 1/900. Tadi 1/10 ya. 1/990 kepada al-a'ma wal mubtala, orang buta dan orang yang terkena musibah. Yang ketiga, 1/900. 1/900 kalau kita bersedekah kepada orang-orang kerabat kita yang terdekat, ya, al-muhtaj, yang punya keperluan, lagi dililit utang, saudara kita lagi punya utang nih, tahu dia utangnya banyak, kita sedekahkan. Atau saking dia banyaknya utang, dia juga punya utang sama kita sedekahin utang kita.
Ya namanya masih saudara, sedekahin. Itu pahalanya 1/900. Kemudian yang keempat, 1/, tadi 900 ya? Ya, 1/100.000. Ini kata Al-Imam Asyuyuti. 1/100.000. Kepada siapa kita bersedekah pahalanya sebesar ini? Ini kepada orang tua kita. Orang tua kita, al-abawain, ya, bapak kita, ibu kita. Kalau bapak kita, ibu kita masih hidup, rajin-rajin sedekah sama mereka, ya. Setiap hari kita sedekah, nggak apa-apa sedikit. Setiap hari misalnya sehari 100.000, besok 100.000, besoknya 100.000, kalah bisa. Ya. Atau nggak mampu 20.000 dah buat beli minyak. Minyak kalah nggak kuat, ya. Minyak berapa? 40-an ya. 50.000 dah buat beli minyak. Ya, apalagi cabai sekarang udah mahal, semua serba mahal. Sedekah dalam orang tua kita, ya nih, saya punya duit begini, nggak mampu setiap hari, seminggu sekali sedekah. Saya jadwalin tuh, seminggu sekali kita sedekah. 100.000 kayak berapa kayak, ya. Nggak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Jangan sampai nggak banget kita sedekah sama orang tua kita. Orang tua kita jarang banget dikasih duit, ya. Dikasih duit 50.000 aja orang tua kita jarang banget. Bukan 50.000-nya, bukan. Perhatian kita kepada orang tua kita, itulah nilai yang termahal ketika kita bersedekah kepada orang tua kita. Makanya pahalanya besar. Orang tua, gimana kalau orang tua udah meninggal? Sedekah ke masjid, rahmah, pahalanya buat orang tua. Sedekah ke fakir miskin, pahalanya buat orang tua. Nyampe gak? Nyampe. Ya. Kemudian yang kelima, 1/900.000. Ya. Kepada siapa? Ketika kita bersedekah kepada al-fuqaha wal ulama, para ahli fikih dan para ulama, guru-guru kita. Ternyata ini pahala sedekah yang paling besar. Ya, guru-guru kita. Siapa yang dimaksud guru? Siapa aja yang udah pernah ngajarin kita. Mau alim, bahasa, guru. Mau ngajarin tentang kesabaran, guru. Bahkan Al-Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, saya adalah murid bagi seseorang yang mengajarkan saya satu huruf dari Al-Quran. Terserah saya mau dijadiin budak atau saya mau dimerdekakan, karena saya adalah muridnya. Guru. Jadi pahala guru, pahala kita bersedekah kepada guru itu paling besar harga ininya, lipat gandanya. Berapa tadi? 1/900.000. Demikian di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa kisah yang patut kita jadi contoh, ya. Yang pertama, bagaimana sedekahnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat duha itu kan, ya, ada gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi seorang peminta-minta. As-sa'ila fala tanhar. Ya Muhammad, terhadap orang yang minta-minta jangan pernah menghardik. Maka Nabi Muhammad seumur hidupnya tidak pernah dia menolak permintaan dari seorang peminta-minta. Setiap yang datang siapa aja dikasih sama dia. Ya, kalau kita kan ada suzon duluan, ya kan? Ketok-ketok, assalamualaikum.
Semoga ini mah, ya kan, masih bisa kerja. Ngapa? Saya nggak ada. Udah setujuan, ya pahala sedekah kagak dapat, dosa kagak dapat. Apa yang suzon ya? Itu nggak sadar tuh kita tuh. Termasuk saya juga. Kadang-kadang dia masih muda, ya jalannya masih gagah, sampai ke akar di sini ya gitu ya. Jalan nggak pakai tongkat segala. Bapak gua aja masih kerja yang udah tuaan. Ya, terus suzon aja bawaannya, ada suzon duluan. Nabi Muhammad nggak begitu. Nah, suatu hari Nabi Muhammad didatangi seorang pengemis. Wahai Rasulullah, assalamualaikum, saya ingin meminta sedekah kepadamu ya Rasulullah, karena saya nggak punya apa-apa. Dipanggil istrinya Aisyah, ya Siti Aisyah, coba di dalam ada apa? Ya, nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Yaudah, bawain baju saya satu, dibawain baju satu, kasih sama pengemis. Ya, Aisyah menurut banget, ya, baju kesayangan Nabi mau disedekahin, ya udah dikasih sama pengemis. Ya, itu pengemis dikasih baju Rasulullah, girang banget. Ya, girang, lari dia ke pasar. Lari ke pasar, ini baju dilelang, baju Rasulullah dilelang. Wahai kaum muslimin, ini saya punya baju Rasulullah, saya punya baju Rasul, baju yang suci. Siapa yang mau beli harga tertinggi, saya jual. Ya, ada orang buta kaya dengar. Ya, ngomong sama bulannya, ya bulan, ente beli tuh baju Rasulullah, berapapun harganya ente beli. Kalau dapat ente beli, Anda merdekain ente. Ya, kata tuh orang buta kaya. Nah akhirnya dapat tuh dengan harga tertinggi. Ya, dibeli baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dikasih ke tuannya. Girang itu tuannya memegang baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil memegang baju Rasul, itu orang buta berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang suci ini dan dengan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembalikan ya Allah penglihatan saya. Langsung pada saat itu juga melihat langsung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Melihat langsung itu bajunya Rasul. Baju Rasul bukan fisiknya Rasul. Maka nggak heran ludah Rasul itu obat. Kalau Rasul dari mana-mana itu, Siti Aisyah sebelum Rasul masuk ke rumah, itu kan banyak keringatnya Rasul. Itu Siti Aisyah ini neperin keringatnya Rasul ke badan dia, ke muka dia. Ya. Semua yang keluar dari Rasulullah SAW itu adalah bukan kotoran, keberkahan. Bahkan pernah suatu sahabat iseng-iseng pengen lihat kotorannya Rasul kayak gimana sih? Nya gitu ya, kotorannya Rasul habis buang hajat diuber itu kagak ada sisa, kagak ada bekas. Kenapa? Berebutan bumi, berebutan kotorannya Rasul. Mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat cerita, akhirnya itu orang buta tadi yang udah bisa melihat itu ke rumah Rasul, datang ke Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam ya Rasulullah. Ya Rasul, saya cerita itu dia, saya dari pasar begini, saya lihat gitu kan. Ya, sebagai rasa terima kasih saya ya Rasul, ini saya hadiahkan baju engkau padamu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bajunya balik lagi, baju Rasul balik lagi. Tapi pahalanya balik gak? Sabit, pahalanya tuntut. Bajunya balik lagi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, lihatlah betapa berkahnya baju ini. Baju ini seharian ini udah mengkayakan orang fakir miskin, ya,
sudah mengobati orang yang buta dan baru ini baik lagi ke kita. Itu hikmah daripada bersedekah. Ya. Baru satu ceritanya ini. Udah itu diri mudah baris. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga kita termasuk menjadi ahli sedekah dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan luas rezeki maupun dalam keadaan sempit rezeki, termasuk orang yang dimudahkan Allah untuk selalu bersedekah kepada siapapun. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Rahmatullahi wa Allah bihamdil Fatihah, bisiril Fatihah, bihamdil Fatihah. Barik ilham ya masyifah ya mali abad ya firayham ya tafi'al bala ya Allah. Tafi'al bala ya Rahman ya tafi'al bala ya Rahim ya tafi'al bala. Qabla yakun Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Da'wahum ya subhanakallahumma wa ta'ala ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Pak, kita sarapan bareng.